Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas semuanya, apa kabar? Saya Dian sebagai konsultan iOlgot ingin sharing sedikit tentang kenapa sih menabung menggunakan emas itu lebih baik daripada menabung di bank. Penasaran? Simak ya videonya sampai habis. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tabungan emas, pasti teman-teman akan menghadapi beberapa masalah nih teman-teman. Di antaranya yaitu teman-teman punya gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Benar nggak? Ya. Ada lagi mungkin teman-teman memiliki sifat konsumtif, boros, jadi sulit menabung. Kadang ini juga banyak sekali kita hadapi. Ataupun impian sulit terwujud. Wah, semakin tahun impiannya semakin naik. Itu salah satunya. Tapi teman-teman, saya mau kasih tips sedikit tentang solusi finansial nih. Gimana sih biar gaji kita tuh cukup? Ya teman-teman. Oke, di sini ada 5 keping finansial. Jadi kita bagi 5 lingkaran itu. 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk darurat, 10% ziswaf. Ziswaf itu untuk zakat, infak, agar harta yang kita miliki itu menjadi berkah. Lalu 10% itu style, lifestyle, bolehlah membahagiakan diri sedikit, dan 10%-nya yaitu tabungan dan investasi. Nah teman-teman, jadi seberapapun penghasilan kita yang kita dapat, kita harus ingat nih 5 pembagian finansial itu. Jadi kita harus mengaturnya dengan baik. Oke teman-teman, di sini ada 10% tabungan investasi. Nah, kita harus cerdas nih teman-teman. Investasi seperti apa sih yang menguntungkan, yang cerdas? Oke, sebelum kita bahas, saya mau kasih tahu nih tentang inflasi. Karena inflasi itu sangat merugikan untuk kita teman-teman. Kenapa? Karena inflasi yaitu pencurian uang secara legal. Jadi setiap tahunnya tuh harga-harga semakin mahal. Bukan nilai rupiahnya yang turun, tapi kemampuan daya belinya itu yang berkurang. Nah, saya kasih contoh nanti ya teman-teman. Ini ada statistik Bank Indonesia. Jadi inflasinya itu per tahun itu kenaikannya 5-8% per tahun. Contohnya ada makanan ini, pizza. Oke, kita ambil rata-rata. Kenaikan inflasi per tahunnya 6%. Dari harga 100.000, tahun depan harga pizzanya menjadi berapa teman-teman? Menjadi 106.000. Wah, gimana kalau uang yang kita tabung itu dengan kenaikan 1% dari 100.000, tahun depan naik 1%-nya berapa? 101.000. Bisa nggak teman-teman beli pizza? Tentu kurang ya teman-teman. Nah, ada lagi, kita tabungkan lagi dengan kenaikan keuntungannya itu 15%. Dari 100.000 kita simpan, tahun yang akan datang menjadi 115.000. Nah, kira-kira ini bisa beli nggak pizzanya teman-teman tahun depan? Oh ya tentu bisa, karena di sini tabungannya kenaikannya 15%. Berarti di atas inflasi. Jadi kita harus cerdas mencari tabungan yang di atas inflasi kenaikannya. Kira-kira tabungan apa ya? Baik teman-teman, kita lihat ada 2 contoh, si Pak Budi dan Pak Ari. Oke,
Pak Budi ini dia mendapat gaji plus bonus 15 juta dari perusahaan. Dia berencana untuk pergi haji atau umroh. Dia simpan 15 juta di bank, didepositokan selama 3 tahun. Jadi dari tahun 2017 sampai 2020 maka cairlah uangnya di bank sejumlah 14.900.000. Wah, kok berkurang ya dari 15 juta sampai 14.900.000? Karena menabung di bank itu ada potongan administrasi dan kenaikannya itu rata-rata dia kenaikannya itu 1%. Dan gimana nih terhadap Pak Ari? Pak Ari dia tabungannya, uang yang 15 juta itu dikonversikan nih teman-teman ke emas. Jadi 15 juta pada tahun 2017 ia mendapat mengonversikan emasnya sejumlah 26,7 gram. Nah, pada tahun 2020 dia cairkan karena waktunya ya umroh. Pada saat itu kira-kira berapa harga emas ya? Harga emas pada saat itu Agustus 2020 mencapai 1 juta teman-teman. Jadi uang yang diterima itu sejumlah 28 juta. Wow, kenaikannya itu luar biasa bukan teman-teman? Bisa nggak Pak Ari berangkat umroh? Tentu bisa kan, dengan dana yang disimpan seperti itu. Ini adalah tabungan cerdas. Nah, kok bisa sih dapat dana seperti itu? Oke, teman-teman nanti bisa lihat statistik emas murni pertumbuhannya rata-rata 15 sampai 40% per tahunnya. Teman-teman lihat di sini dari harga dari tahun 2011 dari 350.000 sampai tahun 2020 tembus sampai 1 juta harga emas. Luar biasa. Bukannya cerdas teman-teman tabungan ini? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.